Pada podcast yang ini saya akan membahas tentang fungsi dengan parameter keluaran sederhana. Pengertian fungsi adalah suatu zat atau SQL yang memiliki instruksi dengan prosedur. Hanya saja pada fungsi terdapat pengembalian nilai dan karena fungsi mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat diakses seperti lainnya. Fungsi adalah satu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas, melaksanakan tugas tertentu dan yang digunakan dari program yang memudahkan. Elemen utama dari program transaksi berupa fungsi. Dalam hal ini, program dari transaksi dibentuk dari kumpulan fungsi standar dan fungsi yang dibuat sendiri oleh program. Membuat function terus space function function parameter disatukan di produknya variabel di produknya statementnya nilai yang dikembalikan. Statement dan input data di atas menunjukkan bahwa function akan mengembalikan nilai dengan tipe data tertentu, sedangkan statement ini yang dikembalikan berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah diproses. Berbeda dengan prosedur yang perlu dieksekusi secara tersendiri, function dapat diakses seperti variabel biasa, bahkan nilai yang diaktifkan dapat langsung diisikan ke dalam sebuah variabel. Function banyak digunakan pada program dengan tujuan program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah dari persatu atau dari fungsi, maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas dan mudah dimengerti. Yang dapat mengurangi pengulangan aplikasi pada program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya, bagian program yang bukan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menunjukkan, tapi cukup memanggil fungsi tersebut. Dasar function standardasi yang menggunakan tugas khusus contohnya adalah printf, yaitu untuk memasukkan informasi atau data scanf, yaitu untuk membaca pada tanggal yang diinputkan. Pada umumnya, function menggunakan variabel atau parameter yang disebut sebagai argumen. Nilai masukan ini akan direpresentasi hasil dari fungsi sederhana disebut sebagai representasi value atau nilai fungsi. Oleh itu, karena itu fungsi sering digambarkan sebagai kotak seperti ditunjuk pada gambar di bawah ini. Parameter fungsi atau fungsi. Gambaran sebagai kombinasi antaranya menunjukkan gambaran fungsi ada suatu penjelasan nilai fungsi yang bisa diakses bagian dari fungsi selain melalui parameter atau variabel yang akan dibahas di atas. Misalnya melakukan goto dari penjelasan nilai fungsi ke permintaan dalam fungsi adalah tidak diterima. Inti umum dari definisi sebuah
Ini adalah sebagai berikut. Jika gelaran visi-misi, deklarasi argumen, fungsi. Keterangan kita gelaran fungsi dapat berupa saksi. Misalnya, atau ini integer. Kalau fungsi kita tidak disebutkan, maka dianggap berupa integer secara detail. Fungsi berisi deklarasi variabel, kalau ada, dan statement yang integer yang akan diberikan kepada fungsi yang bersangkutan. Fungsi ini ditulis di dalam tanda kurung jerawan jika dan kurung jerawan tutup. Fungsi yang sederhana bisa saja tidak mengandung bahan dan tentu saja untuk keadaan ini deklarasi parameter juga tidak ada. Contoh integer inisialisasi rektangular. Ada fungsi di atas. Jika keluaran fungsi sudah ditentukan, yaitu keluaran fungsi bersifat integer. Inisialisasi adalah fungsi kurung pada fungsi menentukan fungsi memiliki parameter. Anda kurung jerawan dan kurung tutup dan akhir fungsi betul merupakan sebuah kenyataan dalam fungsi. Ini adalah instansi fungsi akan menunjukkan argumen ada tanda kutip fungsi memberikan nilai keluaran fungsi. Suatu fungsi dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu. Suatu fungsi dapat dibuat hanya melakukan suatu tugas saja tanpa memberikan sesuatu keluaran, atau melakukan suatu tugas dan kemudian memberikan hasil keluaran fungsi yang hanya melakukan suatu tugas saja tanpa memberikan keluaran fungsi untuk menentukan hasil besar. Dalam fungsi kebanyakan yang digunakan untuk memberikan nilai keluaran fungsi berupa return. Sebagai contoh, pada fungsi inisialisasi biasa terdapat pernyataan return null merupakan pernyataan untuk membuat nilai fungsi berupa nol. Contohnya berkata untuk membuat fungsi unit inisialisasi fungsi unit inisialisasi dan inisialisasi ini contoh ekspresinya adalah namanya minimum inisialisasi hanya penambahan fungsi dari inisialisasi walaupun definisi fungsinya. Program di samping sekaligus menjelaskan bahwa satu fungsi tersebut didefinisi dengan satu kali. Itu bisa digunakan beberapa kali pada keadaan semacam ini. Fungsi mengandung banyak pernyataan, maka yang fungsi dapat menghindari duplikasi pada dan tentu saja membuat penulisan program hingga dalam memori. Misalnya pada saat pernyataan X dijalankan yang eksekusi akan diarahkan ke fungsi inisialisasi. Selanjutnya suatu nilai keluaran hasil fungsi diberikan ke X. Proses yang serupa dilakukan untuk pernyataan inisialisasi. Bagi suatu fungsi, jika suatu pernyataan tertentu dieksekusi, maka eksekusi terhadap fungsi akan berakhir dan nilai pada parameter
thread akan menjadi keluaran fungsi. Untuk fungsi yang tidak memiliki pernyataan respon dan data pada bagian akhir fungsi akan menggunakan akhir eksekusi fungsi. Di bawah ini diberikan contoh sebuah fungsi yang mengandung dua buah pernyataan. Fungsi digunakan untuk memperoleh nilai minimum di antara dua buah nilai yang menjadi parameternya. Unit minimum, unit X, unit Y. Kurang berapa jika unit X kurang dari Y, dan X dan Y kurang dari Y. Pada fungsi di atas terdapat dua buah parameter dan Y. Oleh karena itu, fungsi juga mengandung bagian untuk mendeklarasikan parameter yang menyatakan X dan Y bertipe integer. Adapun penentuan nilai keluaran fungsi dilakukan pada fungsi berupa pembataan X kurang dari Y, dan X L dan Y. Selanjutnya perhatikan program di bawah ini. Ini adalah program bisa masukkan nilai bilangan terkecil antara 2 dan 4 dan 2 adalah 2. Fungsi dengan keluaran integer. Untuk fungsi yang mempunyai keluaran integer kita lingkup dalam fungsi harusnya didefinisikan dengan dua tipe keluaran fungsi. Tulis di depan nama fungsi sebagai contoh untuk menghasilkan nilai terkecil di antara dua buah nilai tersebut. Di antara dua buah nilai real, maka definisinya berupa float minimum, float X, float Y. Perhatikan di depan nama minimum diberikan tipe keluaran fungsi berupa float. Seluruh parameter sendiri juga didefinisikan dengan tipe float. Selanjutnya adalah sebagai berikut. Ini contoh untuk fungsi yang dirancang dan panggil nilai keluaran menggunakan hanya tugas bisa didefinisikan dengan dua lagi kata fungsi void di depan dan fungsi. Sebagai contoh, perhatikan program di bawah ini. Kalau program fungsi kita fungsi nilai keluaran tugas dia void tipe deklarasi fungsi tipe program fungsi program definisi fungsi. Contoh fungsinya program dibuat ini tanpa pemanggilan. Prototype fungsi digunakan untuk menjelaskan kepada pencarian mengenai tipe keluaran fungsi dengan parameter tipe dari masing-masing. Bagi compiler, informasi dalam prototype akan disertai untuk melihat validitas parameter yang menunjukkan fungsi. Salah satu keuntungan adalah programmer akan melakukan konversi seandainya antara tipe parameter dalam fungsi dan jumlah parameter dalam definisi dan saat pemanggilan berbeda. Contoh prototipe fungsi float jumlah, float X, float Y, atau sejumlah. Penjelasannya adalah sebagai gambaran di samping. Nama fungsi itu adalah dimana yaitu tipe keluaran fungsi float tipe parameter pertama float di belakangnya menjadi tipe parameter kedua diakui dengan titik.
Perhatikan contoh program di bawah ini. Saya jumlah menggunakan parameter fungsi. Parameter fungsi ini adalah sejumlah kedua definisi fungsinya sejumlah yang dan fungsi. Contoh fungsinya adalah 4,5 ditambah 7,65. Hasilnya adalah 12,5. Untuk fungsi yang tidak memiliki argumen. Untuk fungsi yang tidak memiliki argumen, contoh program void maka deklarasinya adalah void untuk program variabel menyatakan bahwa dan tidak memiliki parameter. Katakan untuk fungsi-fungsi tetap yang ukur dari fungsi-fungsi berbeda di file judulnya header file misalnya fungsi apapun dan fotonya berbeda berada pada file dengan nama di untuk kata dan komponen pada prototype fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan preprocessor di disk input. Argumen adalah satu fungsi argumen dapat membuat fungsi lebih berguna. Argumen menunjukkan sebuah fungsi dengan data yang berbeda setiap dipanggil. Ketika sebuah fungsi dieksekusi komputer, komputer akan mengaplikasikan ruang memori di dalam data fungsi tersebut untuk setiap parameter. Bila dari suatu parameter disimpan dalam memori yang ditempatkan di parameter ruang lingkup variabel parameter. Ruang lingkup adalah sebuah wilayah program di mana eksekusi dari sebuah nama. Ruang lingkup dari fungsi program dengan prototipnya dan berindikasi dari sebuah. Ini berarti bahwa fungsi dapat dipanggil oleh fungsi dan fungsi itu sendiri. Situasinya berbeda untuk fungsi karena digunakan sebagai nama parameter fungsi pada fungsi fungsi. Kalau karena itu fungsi dapat dipanggil oleh fungsi main dan fungsi itu sendiri, tapi tidak oleh fungsi fungsi. Ada yang itu dalam contoh jangka. Ini adalah adanya nomor dalam dalam fungsi dalam ini adalah contohnya yang dipanggil yang bisa dipanggil semuanya ada max sama limit main sama anti dan yang solver hanya bisa dipanggil mudah dan fungsinya one hanya dipanggil oleh program sendiri dan tentang max angka hanya dipanggil hanya juga ada lokalnya dan sedangkan one parameter formal itu bisa dipanggil tidak bisa dipanggil sama samping juga faktor juga sama dan kalau lainnya juga sama yang bisa dipanggil. Parameter formal adalah variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi. Ini adalah parameter formal dan parameter asing. Parameter formal adalah variabel yang ada daftar parameter dalam definisi fungsi. Pada contoh program di atas misalnya maka dalam fungsi jumlah variabel x dan y dengan jumlah parameter. Adapun parameter aktual adalah parameter tidak selalu berupa variabel yang dipakai dalam menentukan fungsi. Ada pernyataan kemudian jumlah y dengan jumlah 2,1 ini adalah hal y adalah parameter aktual sedangkan fungsi adalah parameter formal. A dan B merupakan parameter aktual dari fungsi jumlah. Dalam hal ini parameter berupa variabel. Demikian juga dua ini 1 dan 4 adalah parameter aktual.
Dalam hal ini merupakan contoh, bahkan bisa juga parameter yang berusaha misalnya memiliki operator misalnya printf, yaitu 2 plus 3 6. Macam-macam parameter formal dan sebagai penelitian, setiap sebagai input atau yang adalah sebagai keluaran juga sebagai keluaran. Kedua input tersebut digunakan untuk membaca intervalan dari fungsi yang terpisah kembali ke fungsi yang dimiliki. Nilai argumen aktual dilanjutkan ke parameter formal digunakan untuk menentukan nilai yang ada yang akan dikirim kembali melalui sigma walet dan proses. Inti dari sigma membuat variabel multiplika walet membuat variabel multiplika ini untuk membuat variabel multiplika. Ini adalah variabel untuk parameter atau sigma ini sebagai keluarannya. Kemudian diagram terus mengikut berbagai panggilan pada suatu fungsi dengan parameter maksimal atau pengenalan fungsi void, verbal, SMP, identifikasi SMP dan LG sebagai parameter input atau output karena fungsi menggunakan argumen aktual ini sebagai input dan mungkin mengembalikan nilai. Cara melewatkan parameter ada dua cara untuk melewatkan parameter ke dalam list, yaitu berupa pemanggilan dengan nilai call by value dan pemanggilan dengan pointer call by pointer. Pemanggilan dengan nilai merupakan cara yang dipakai untuk seluruh fungsi belakang yang telah dibahas ke depan. Ada pemanggilan dengan nilai yang berbeda parameter akan disalin ke parameter yang lain. Dengan cara ini nilai parameter alpha tidak bisa dirubah kondisi nilai parameter lainnya. Lebih jelasnya lihatlah program fungsi pada program display. Video ini adalah contoh dari fungsi. Contoh ini adalah ini memiliki kemudian layout yang tidak terus layout di sisi dengan menggunakan pointer maka layout tersebut menjadi seperti ini menggunakan layout pointer maka nilai A setelah dipindah berubah menjadi 15 dari yang sebelumnya hanya 10 sekarang menjadi 15 setelah selesai oleh pointer dan nilai A di sini juga tidak berubah. Dari hasil eksekusi tersebut terlihat dengan menggunakan call by pointer nilai pada parameter aktual misalnya parameter keluaran formal sebagai argumen dasar. Pada fungsi perlu melewati parameter keluarannya kembali sebagai sebuah argumen untuk mengambil fungsi yang lain. Fungsi scan function punya dua parameter keluaran yaitu none dan benar. Untuk memanggil scanf ini mengisi elemen operator kepada setiap elemen, menjalankan dan menguji satu sistem. Tujuan melakukan abstraksi yang secara terpisah menguji sistem disudu dari sistem. Tujuan sistem integrasi menguji suatu metode setelah menambahkan pemilihan bagian fungsi yang sudah diuji. Fit menjalankan sistem program hati-hati dalam mendokumentasikan setiap parameter sistem programnya menggunakan komentar buat juga dari eksekusi dengan menentukan nama fungsi seperti yang dimaksudkan. Jika atau tampilan nilai dari parameter akan dimaksudkan sebagai fungsi. Jika atau tampilan nilai dari sebuah fungsi dalam ini bisa terjadi bagaimana seperti adalah fungsi pada parameter yang sama dengan parameter yang dimaksudkan. Peraturan struktur. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang function dan parameter dari